Legenda Putri Ayu Limbasari, Purbalingga. Di sebuah desa yang indah dan damai bernama Limbasari, terletak di antara bukit-bukit hijau dan sawah yang subur, sekitar 15 km dari pusat kota Purbalingga, Jawa Tengah, hiduplah seorang putri yang sangat cantik. Putri ini dikenal dengan nama Sri Wasyati, namun orang-orang di desanya lebih sering memanggilnya dengan sebutan Putri Ayu Limbasari. Putri Ayu Limbasari bukanlah seorang putri biasa. Dia adalah keturunan dari seorang penyebar dakwah yang datang jauh dari Turki. Dia terkenal dengan kecantikannya yang bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kecantikan batinnya. Dia memiliki hati yang baik dan selalu menolong orang lain. Kecantikannya yang luar biasa ini telah menyebar ke berbagai penjuru, hingga ke telinga para adipati yang berada di sekitarnya. Mereka semua terpesona oleh kecantikan Putri Ayu Limbasari. Kisah ini bermula ketika seorang penyebar dakwah yang saleh dan bijaksana bernama Syekh Gandiwasi datang ke Pulau Jawa. Dia adalah seorang ulama besar yang berasal dari Turki, sebuah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Syekh Gandiwasi memiliki misi mulia untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, sebuah pulau yang kaya akan budaya dan tradisi. Syekh Gandiwasi adalah seorang guru yang sabar dan penuh kasih sayang. Dia selalu mengajarkan murid-muridnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Salah satu muridnya adalah seorang pemuda bernama Ketut Wulingi. Ketut Wulingi adalah seorang pemuda yang tekun dan rajin dalam belajar. Dia selalu mendengarkan setiap kata-kata dan petunjuk dari gurunya dengan penuh perhatian. Ketut Wulingi kemudian menikah dengan putri dari Syekh Gandiwasi, yaitu Siti Rumbiah. Siti Rumbiah adalah seorang wanita yang cantik dan baik hati. Dia selalu membantu orang lain dan tidak pernah menolak permintaan bantuan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik, yaitu Sri Wasyati atau yang lebih dikenal dengan sebutan Putri Ayu Limbasari. Putri Ayu Limbasari, atau Sri Wasyati, adalah seorang putri yang terkenal akan kecantikannya yang mempesona. Kecantikannya bukan hanya sekedar fisik, tapi juga kecantikan batinnya. Dia memiliki hati yang baik dan selalu menolong orang lain. Kecantikannya yang luar biasa ini telah menyebar ke berbagai penjuru, hingga ke telinga para adipati yang berada di sekitarnya. Para adipati ini bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang berkuasa di wilayah mereka masing-masing. Mereka memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang besar. Mereka semua terpesona oleh kecantikan Putri Ayu Limbasari dan banyak di antara mereka yang ingin melamarnya. Namun, lamaran yang datang secara bersamaan ini membuat Putri Ayu Limbasari merasa bingung. Dia tidak tahu harus memilih siapa di antara mereka. Dia merasa bahwa setiap adipati memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia tidak ingin membuat keputusan yang salah yang bisa berdampak buruk bagi dirinya dan desanya. Melihat kegelisahan Putri Ayu Limbasari, Wulingi Kusuma, sang adik, memutuskan untuk mengadakan sayembara. Wulingi Kusuma adalah seorang pemuda yang kuat dan berani. Dia yakin bahwa hanya orang yang benar-benar layak yang bisa mengalahkannya. Sayembara ini bukanlah sayembara biasa. Ini adalah sayembara yang diadakan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pendamping Putri Ayu Limbasari. Sayembara ini adalah ujian bagi para adipati yang telah melamar Putri Ayu Limbasari. Mereka harus mampu mengalahkan Wulingi Kusuma dalam pertarungan 1 lawan 1. Wulingi Kusuma adalah seorang pemuda yang kuat dan berani. Dia adalah seorang pejuang yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Dia memiliki kekuatan dan keterampilan bertarung yang luar biasa. Dia yakin bahwa hanya orang yang benar-benar layak yang bisa mengalahkannya.
Sayembara yang diadakan oleh Wulingi Kusuma, sang adik dari Putri Ayu Limbasari, ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Para adipati yang melamar Putri Ayu Limbasari tidak bisa menerima kekalahan. Mereka merasa bahwa mereka berhak mendapatkan Putri Ayu Limbasari dan tidak mau kalah dari orang lain. Para adipati ini adalah pemimpin-pemimpin yang berkuasa di wilayah mereka masing-masing. Mereka memiliki kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang besar. Mereka merasa bahwa mereka berhak mendapatkan Putri Ayu Limbasari dan tidak mau kalah dari orang lain. Namun, mereka tidak bisa menerima kekalahan dalam sayembara yang adil dan jujur. Mereka merasa bahwa mereka harus mendapatkan Putri Ayu Limbasari dengan cara apapun. Mereka kemudian melakukan kecurangan dengan mengeroyok Wulingi Kusuma. Mereka memotong bagian tubuhnya dan menguburkan beberapa bagian tubuh dari Wulingi Kusuma. Perbuatan ini sangat tidak terpuji dan menunjukkan betapa rendahnya moral mereka. Mereka tidak peduli dengan keadilan dan kebenaran. Mereka hanya peduli dengan keinginan dan ambisi mereka sendiri. Kematian Wulingi Kusuma yang tidak semestinya membuat Putri Ayu Limbasari semakin bingung. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memilih salah satu dari para adipati tersebut. Dia merasa bahwa mereka semua tidak layak menjadi pendampingnya. Kematian Wulingi Kusuma adalah sebuah tragedi yang mendalam bagi Putri Ayu Limbasari. Dia adalah saudara angkatnya, orang yang selalu ingin melindunginya. Kematian Wulingi Kusuma bukan hanya membuatnya merasa sedih, tapi juga membuatnya kehilangan seorang teman dan penasihat. Putri Ayu Limbasari merasa bahwa dia tidak bisa memilih salah satu dari para adipati tersebut. Dia merasa bahwa mereka semua tidak layak menjadi pendampingnya. Mereka semua telah menunjukkan sisi buruk mereka dengan melakukan kecurangan dalam sayembara. Dia kemudian memutuskan untuk memohon petunjuk dari Tuhan semesta alam. Setelah itu, dia pun melakukan tapa pendem. Dia mengambil langkah ini dengan penuh keyakinan dan keberanian. Dia yakin bahwa ini adalah jalan yang terbaik bagi dirinya dan desanya. Tapa pendem adalah sebuah praktik spiritual dalam tradisi Jawa yang melibatkan proses bertapa dengan menanam diri di dalam tanah. Praktik ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mencari petunjuk spiritual atau mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dalam menjalani ritual tapa pendem, seseorang biasanya akan mengubur diri hidup-hidup dengan diberikan lubang bernapas yang terbuat dari bambu berlubang. Sebelum mengubur diri, pelaku tapa pendem biasanya diharuskan berpuasa dulu selama beberapa hari. Praktik ini membutuhkan keberanian, kesucian hati, dan keyakinan yang kuat. Konon, bila hati tidak bersih ketika melakoni tirakat ini, pelakunya bisa gila. Hanya mereka yang sudah mahir dan terbiasa bertirakatlah yang mampu menjalani tapa pendem. Tapa pendem adalah praktik yang sangat ekstrim dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, praktik ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah menemui kebuntuan dalam segala hal. Konon, Putri Ayu Limbasari melakukan tapa pendem tersebut hingga tutup usia. Sementara itu, setelah kejadian tragis tersebut, keluarga Putri Ayu Limbasari memutuskan untuk meninggalkan padepokan mereka. Mereka merasa bahwa tempat itu sudah tidak lagi aman dan damai seperti sebelumnya. Mereka merasa bahwa tempat itu sudah dipenuhi oleh kenangan pahit yang terlalu menyakitkan untuk dikenang. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke Srandil, sebuah tempat yang jauh dari desa mereka. Mereka berharap bahwa di tempat baru itu, mereka bisa memulai hidup baru yang lebih baik dan bisa melupakan semua kenangan pahit yang telah mereka alami. Mereka tinggal di Srandil hingga akhir hayat mereka. Mereka berusaha untuk menjalani hidup sebaik mungkin, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Mereka berusaha untuk tetap tegar dan kuat, meski harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan. Hingga sekarang,
makam Putri Ayu Limbasari masih terjaga dengan baik. Makam ini menjadi saksi bisu atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Putri Ayu Limbasari. Makam ini menjadi tempat peringatan bagi masyarakat setempat tentang keberanian dan ketegaran Putri Ayu Limbasari. Kisah Putri Ayu Limbasari masih banyak dikenang oleh masyarakat Purbalingga. Kisah ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk selalu berjuang dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidup. Kisah ini menjadi bukti bahwa kecantikan bukanlah segalanya, tapi juga kebaikan hati dan keberanian untuk berkorban demi orang lain. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.